Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada perkuliahan pendidikan Pancasila yang keempat ini, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip Pancasila. Jadi prinsip-prinsip Pancasila. Kalau pada pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang konsep dasar Pancasila, di mana ada konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, suverenitas, dan solidaritas. Prinsip-prinsip tersebut kemudian terjabar atau dijabarkan menjadi prinsip berupa 5 sila yang diacu oleh bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nanti prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi acuan bagi bangsa Indonesia, terutama apakah itu sebagai anggota masyarakat, apakah itu sebagai pejabat negara, apakah itu sebagai ASN atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan, anggota organisasi sosial keagamaan, partai politik, dan juga LSM. Semuanya mengacu kepada prinsip 5 sila ini. Nah, prinsip 5 sila ini oleh Bung Karno, ya, sila-sila itu disebut dengan the 5 belief of Pancasila. Prinsip adalah gagasan dasar berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin atau asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Jadi sebenarnya ini adalah doktrin, asumsi dasar, aksioma, proposisi awal, ya, yang menjadi landasan dan mempedomani sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Tentu saja pendukung prinsip itu adalah masyarakat dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila. Berikut disampaikan prinsip Pancasila dan penjabarannya. Pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan yang dijabarkan, gitu ya, yang mempedomi. Misalnya ini dijabarkan menjadi pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa ini, maka negara kesatuan Indonesia itu mengakuinya hanya beragama dan kepercayaan. Jadi kalau kita negara NKRI ini mengakui ada agama Islam, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu pun diakui, ya, menjadi satu agama. Dan juga kepercayaan. Misalnya ada percayaan Kejawen, ya, ada percayaan Sunda Wiwitan, dan entah percayaan apa lagi, ya, yang ada itu diakui. Yang penting di sini mempercayai adanya kekuatan gaib yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam ini. Itu prinsip yang penjabaran prinsip yang pertama. Yang kedua, setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya. Jadi agama banyak, kepercayaan banyak, dan setiap individu diberikan kebebasan, ya, memeluk kepercayaannya. Yang nggak boleh itu di Indonesia itu, ya, yang dilarang itu adalah orang yang tidak beragama atau ateis. Nah, itu yang dilarang, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang misalnya Ahmadiyah? Nah, ini Ahmadiyah ini sangat sulit posisinya, ya.
dia mengaku bagian dari Islam, tapi oleh pihak lain atau pihak yang sebagian besar menganut Islam itu sepertinya bukan Islam. Nah, itu ya. Nah, mungkin solusi yang paling tepat gitu ya, mungkin yang adaptif gitu ya. Ya, mereka jangan mengaku Islam saja gitu ya. Mungkin akan damai gitu ya. Agama Ahmadiyah saja. Ada kerajaan Ahmadiyah itu beres tuh ya. Jangan sampai ada merupakan bagian dari agama Islam gitu ya. Itu mungkin solusi yang paling rasional gitu ya. Yang ketiga, prinsip yang tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada pihak lain. Nah, itu ya, jangan memaksakan ya. Ya, jangan memaksakan, walaupun tidak memaksakan gitu, tapi tetap saja ya, menurut pemeluknya agama yang paling benar ya agamanya masing-masing. Misalnya saya beragama Islam, yang paling benar ya Islam ya, tapi jangan sampai membuat keonaran dengan menjelek-jelekan agama dan kepercayaan orang lain. Biarlah mereka itu menjalankan ibadahnya menurut kepercayaan dan agamanya masing. Jadi istilah toleransi tasamu itu yang sangat dipentingkan. Selanjutnya, percaya dan takwa kepada Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, ini ya yang penting aja, bukan hanya ada pengakuan, tapi orang yang beragama itu harus percaya. Dan takwa, artinya takwa itu ya menjalankan perintah-perintah Tuhan sesuai dengan ajaran masing-masing, menjauhi larangannya. Itu yang sangat penting, itu yang banyak orang yang mengaku beragama tapi sering melanggar ketuntunan Tuhannya gitu. Misalnya yang kasat mata gitu ya, masih banyak korupsi, padahal si mencuri itu dilarang, merampok itu dilarang. Nah, korupsi itu bersama dengan merampok atau mencuri gitu ya, dilarang itu, tapi banyak juga yang melakukannya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak bertakwa mereka itu ya, kalau yang mencuri gitu, merampok, termasuk juga sebenarnya yang tadi yang korupsi itu, karena korupsi itu sama dengan adalah mencuri dan merampok gitu. Yang prinsip yang selanjutnya itu adalah penjabarannya itu saling menghormati ya, bukan saling menghormati atau hormat menghormati gitu antar pemeluk agama dan kepercayaan. Jadi tadi biarkanlah gitu ya, berjalan sesuai dengan agamanya masing-masing, jangan ikut campur. Nah, ini memang ada ada dogma dari agama yang kadang-kadang memang sangat sulit nih ya, sangat sulit sekali gitu ya. Ini yang sering bertabrakan, misalnya dakwah. Kalau dalam konsep Islam itu mendakwakan itu ya. Lalu juga pengabaran. Jadi supaya orang-orang Kristen, bukan orang Islam itu supaya diberikan kabar gitu, pengabaran gitu ya, atau penginjilan gitu ya. Nah, konsep ini ada yang saling mengakibatkan tidak saling menghormati atau saling menghargai ini. Ya, di situ konsep kedua konsep. Harusnya memang dakwah di lingkungan sendiri. Ya, bolehlah gitu ya. Jangan sampai mendakwakan itu menghasut orang supaya memeluk agama yang lain gitu ya. Nggak usah dihasut, silakan aja adu argumen. Yang penting mah kalau orang itu mau menganut suatu agama ya, itu jangan dihasut, jangan dipaksa gitu. Itulah bentuk dari saling menghormati, saling menghargai, itu harusnya ya. Kalau sudah menghasut, orang membuat orang tidak berdaya gitu, harusnya kalau mau itu orang yang berdaya dulu baru suruh memilih gitu, jangan dipaksa memilih baru diberdayakan. Nah, ini yang konsep yang sangat fatal gitu, yang mengakibatkan tidak saling menghormati, tidak saling menghargai ini. Jadi saling menghargai terhadap keyakinan dan oleh pihak lain ya, itu tidak akan terjadi itu ya. Jadi sebenarnya pemeluk agama manapun juga, termasuk
kiai, ustadz, pendeta, biksu gitu ya, harus mendorong setiap pemeluk agama itu menjalankan agamanya masing-masing. Itu yang benar. Ya, itu yang mungkin yang paling benar itu. Jangan mengasut orang lain untuk memeluk agamanya gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau yang bersangkutan meminta penjelasan, penerangan, ya wajib diberikan penerangan gitu ya. Itu yang paling benar itu. Lalu yang selanjutnya, prinsipnya beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya, tanpa mengganggu kebebasan beribadat bagi pemeluk keyakinan yang lain. Nah, ini pun kadang-kadang sering juga ini ya. Ya, sering juga ini ya, misalnya ketika ada orang beribadah, ya akhirnya orang yang lain merasa terganggu gitu ya. Nah, itu harusnya dibicarakan dulu lah dengan penganut agama lain. Misalnya, mohon maaf ini ya yang sering terjadi, orang yang beragama Islam, ya, misalnya ketika sholat gitu loudspeakernya keluarkan. Nah, padahal menurut Al-Quran kan tidak begitu. Ya, menurut Al-Quran itu imam itu jangan keras-keras supaya yang didengar saja itu oleh yang makmumnya gitu. Nah, itu ya. Itu persoalannya, kecuali kalau memang sabnya panjang gitu ya. Nah, wajib itu supaya kedengaran ya. Tapi kalau sabnya 2 sab, 3 sab, jangan pakai pengeras suara yang keluar ke dalam. Itu ajaran agama, jangan disalahpahami gitu ya. Demikian juga lah ya, kalau misalnya penganut agama Kristen mengenai kebaktian, nyanyi ya cukuplah kedengaran di lingkungan siapa lagi kalau tidak di tempat ibadah sesungguhnya. Biasanya ini yang sering terjadi, tidak saling menghormati itu ya, beribadah tetapi misalnya istilahnya itu ya kadang-kadang ngebon gitu ya. Ngebon bukan berkebun, bukan ngebon artinya kalau mau beribadah bukan di tempat ibadah, bukan di gereja gitu ya, tapi di rumah pendeta gitu ya, atau rumah yang disiapkan pendeta, lalu dari daerah maning datang itu rame-rame, nah itu nyanyi-nyanyi sampai malam gitu ya, beribadat sampai malam gitu. Nah, itu juga merasa terganggu itu kadang-kadang semacam itu. Saya tahu maksudnya itu merupakan dakwah gitu, pengabaran, penginjilan gitu. Tapi jangan begitu dulu amat, orang tidak bodoh semua gitu ya. Cara-cara seperti itu jangan dilakukan lagi ya sebenarnya. Ya, jadi jangan lagi semacam itulah. Tadi itu silakan yang namanya dakwah itu sendiri saja gitu ya, orang Islam tidak orang Islam, orang Buddha, orang Islam. Kecuali kalau ada penganut agama lain yang mau belajar gitu. Itu aja gitu, jangan dipaksa, dihasut gitu ya. Itu yang sangat penting itu. Kalau mau menjaga saling menghormati, saling menghargai, dan kerukunan itu sangat penting idenya itu. Nah, dalam melaksanakan peribadatan tidak mengganggu ketenangan kehidupan umum. Nah, itu ya tadi yang saya bicarakan tadi ya. Nah, dari penganut Islam pun seperti itu. Lalu kalau agama Kristen atau Nasrani benar seperti itu ya. Ini itu harus terbuka saja. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab ini ada berapa penjabarannya. Nah, di antaranya ini yang sangat penting, pertama, hormati disposisi kemampuan dasar manusia sebagai karunia Tuhan dengan mendudukan manusia sesuai dengan qodrat, harkat, dan martabatnya. Ya, siapapun itu, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya, ya, apapun pekerjaannya, apapun pendidikannya, tetap ya di sisi Allah, di sisi Tuhan gitu ya, itu sama aja gitu ya. Nah, itu hormati itu kodrati ya. Oleh karena itu ya terutama harus hormati itu hak asasi manusianya ya. Ya, ada hak hidup,
hak kebebasan, termasuk kebebasan beragama, ya, lalu hak milik, ya. Nah, mungkin juga nanti sekarang itu hak pendidikan, hak keamanan gitu, hak mendapatkan pekerja, jangan-jangan itu merupakan tambahan hak asasi manusia, ya, bukan hanya yang 3 gitu. Lalu yang selanjutnya, hormati kebebasan manusia dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat. Nah, ini tadi penjabaran dari yang pertama tadi, ya, hormati itu kebebasan itu, menyampaikan aspirasi pendapat itu, ya, jangan dibatasi, walaupun jangan lupa, ya, ini jangan lupa, kebebasan itu ada kewajibannya. Apa kewajibannya? Kewajibannya itu adalah hak orang lain. Kalau orang sudah merasa tersinggung, kalau orang merasa tidak aman, kalau orang sudah terganggu, berarti timbul kewajiban. Misalnya, kalau kita malam, jam 12 malam, orang sedang enak-enak ketidur, kita nyetel musik keras-keras, bebas itu, ya. Ya, mungkin asal kedengaranku sendiri, jangan kedengaran orang lain, ya. Boleh gitu tuh kalau kedengaran orang sendiri sekeras-keras. Oleh karena itu, ya, pakai peredam gitu, ya, harusnya, ya, ruangannya itu, ya. Lalu selanjutnya yang ketiga, hormatilah sifat pluralistik bangsa dengan cara, 1, kembangkan sikap inklusif yang bermakna bahwa dalam berhubungan dengan pihak lain tidak bersikap mau menangnya sendiri, bahwa pendapatnya tidak mesti yang paling benar dan tidak meremehkan pihak lain. Nah, itu, ya, jangan sampai kita itu mau menangnya sendiri, yang lain salah. Jangan pendapat orang itu apa itu, tidak. Tapi bagaimanapun juga pendapat orang lain itu tadi mesti dihormati, dihargai, dan secara proporsional didudukan pada tempatnya gitu, ya. Nah, itu jadi, ya, tetap itu, ya, tidak mau menang sendiri, itu yang penting. Lalu yang sifat kita adalah jangan bersifat sektarian dan eksklusif, yang terlalu membanggakan kelompoknya sendiri dan tidak memperhitungkan kelompok lain. Sebagai akibat berkembang sikap curiga, cemburu, dan berlangsung persaingan yang kurang sehat. Nah, yang sekarang ini, ya, antara kadrun dan cebong itu, walaupun secara pemimpin gitu sudah berlarut, tapi di akar rumput ini sebutan kadrun cebong itu masih terus berlanjut gitu, ya. Apa yang disampaikan oleh kelompok sebelah salah. Yang demikian juga sebaliknya, apa yang dikatakan oleh sebelah. Padahal tidak begitu, ya. Pasti ada salah, ada benar gitu, ya. Ya, itu, ya, ada kadang-kadang tepat dan tidak tepatnya itu ada gitu, ya. Ya, ini yang harus diselesaikan, dan jangan sampai para pemimpinnya juga ugal-ugalan dalam bersikap dan bertindak. Dalam pengertian nanti memanfaatkan lagi nih pada momen-momen pemilu gitu, ya, memanfaatkan sektarian dan eksklusif. Mual nggak akan maju kalau masih bertindak seperti itu. Paling hanya berapa sih kelompoknya? 10 juta paling juga suara yang tertampung itu. Kalau yang sektarian dan eksklusif itu, ya, tidak akan menjadi partai yang besar. Percaya pada saya, tidak akan ada partai yang besar kalau masih berbasis sektarian dan eksklusif. Ya, itu, ya. Jadi mari kembangkan di dalam kehidupan kita itu, ya, tadi yang inklusif tadi gitu, ya. Jangan merasa paling benar, jangan salah, pokoknya, itu, ya, tidak bisa seperti itu. Hindari sifat formalistik yang hanya menunjukkan perilaku semu. Sikap pluralistik dilandasi oleh sikap saling percaya dan saling menghormati, bahkan harus didasari oleh rasa kasih sayang, sehingga dapat mempersatukan keanekaragaman dalam kerukunan. Nah, itu jangan sampai yang semu. Kalau di depan, iya, saya setuju terhadap apa yang disampaikan oleh pihak lain, di belakang ngegurutu dan bahkan bertindak
tidak seperti yang telah dinyatakan secara formal gitu ya. Tidak di belakangnya, bahkan pendeknya itu. Nah, itu ya, jangan sampai itu. Lalu usahakan sikap dan tindakan konvergen, bukan divergen. Sikap progresif mencari common denominator atau the gross gemene deler dan the Grenze gemene Hilford dari keanekaragaman sebagai common high dan bersikap dan bertingkah laku bersama. Jadi usahakan ya, kalau kita sikap itu bisa terima oleh banyak orang, banyak pihak. Jangan sampai hanya satu kelompok saja, mengurus pada satu kelompok aja. Setiap tujuan yang dibikin itu untuk semua, bukan hanya untuk sekelompok segelintir orang saja gitu. Bukan hanya kelompok sendiri-sendiri saja. Ya, untung saja nih waktu PKS misalkan membuat program untuk kawin dengan lebih dari 2 orang asal dengan janda. Nah, itu untung dibatalkan ya. Itu jangan sampai sifat program-program semacam itu sifatnya divergen hanya untuk kelompoknya, bukan konvergen, harusnya kan untuk seluruhnya gitu. Nah, itu ya yang masuk dengan konvergen dan divergen gitu ya. Tidak bersifat ekspansif sehingga lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah, ini jangan bersifat ekspansif, pengen merambah sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Merambah luas jangkauannya gitu ya. Lalu yang selanjutnya bersikap toleran, memahami pihak lain serta menghargai pandangan pihak lain. Nah, itu yang toleran gitu ya. Jadi yang namanya toleran itu tindakan orang lain itu bisa dipahami gitu ya. Sikap orang lain itu bisa dipahami gitu ya. Nah, jadi bisa memahami, menghormati tindakan sikap orang lain itu adalah toleran gitu ya. Selanjutnya tidak menyentuh hal yang bersifat sensitif pada pihak lain. Nah, misalkan individu, ras, agama gitu, kadang-kadang sensitif itu ya. Jangan ke arah sana gitu ya. Bersikap akomodatif dilandasi oleh kedewasaan dan pengendalian diri secara prima. Nah, ini setiap orang itu harus mampu mengendalikan diri kalau mau menjalankan prinsip kemanusiaan yang beradab. Hindari sikap ekstremitas dan mengembangkan sikap moderat, berimbang dan profesional. Nah, sekali lagi kalau sektarian gitu yang merasa paling benar yang ingin salah gitu ya, mohon maaf kepada pemerintahan baru di Afghanistan gitu ya, tidak bisa berkembang, harusnya jangan dikembangkan di Indonesia. Kalau di Afghanistan silakan, kalau dipakai di sini tidak bisa itu. Kita kalau prinsip-prinsip Pancasila kemanusiaan beradab tidak bisa dikembangkan, Talibanisasi itu. Jangan merasa yang paling benar itu adalah kelompoknya saja, tidak bisa semacam itu. Selanjutnya adalah prinsip persatuan Indonesia. Nah, ini terutama bangga pada negara bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara bangsanya serta prestasi yang dihasilkan oleh warganya. Nah, ini kadang-kadang ya prestasi bangsa sendiri sering diejek, dinyek kalau dalam orang Jawa ngomongnya ya. Dijelek-jelek kan gitu ya. Misalnya sekarang itu ya mengatakan ada salah seorang yang baru saya baca namanya gelandangan politik. Nah, itu ya, gelandangan politik gitu ya. Orang yang barisan sakit hati, orang nggak dipakai gitu ya. Itu mengatakan bahwa prestasi Jokowi itu tidak ada apa-apanya gitu. Padahal di dunia internasional, Presiden Amerika Serikat sendiri Joe Biden mengatakan masalah pengendalian COVID-19 itu ya dianggap berhasil. Ya, dianggap berhasil. Tapi kenyataannya oleh bangsa sendiri, wah tidak ada apa-apanya, itu tidak jujur. Itu namanya tidak jujur. Dan orang itu sekarang itu rakyat itu sudah pandai. Ya, jadi sudah pandai mana yang rakyat pun harus pandai ya. Mana tuh yang benar, mana yang salah. Harusnya tetap bangga gitu bagaimanapun juga ya. Kritik boleh atas dasar realitas yang apa. Misalnya COVID ini
sudah ada hasil yang bagus berarti, tapi kalau lebih baik seperti apa gitu. Jangan sampai menegasikan apa yang sudah dilakukan oleh negara sendiri gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu namanya keterlaluan. Cinta pada negara bangsanya serta rela berkorban demi negara bangsanya. Nah, ini cinta ya nggak peduli apa kalau sudah bicara negara gitu, kita mari bersatu. Nah, itu ya, jangan sampai mengalahkan cintanya bangsa ini, mengalahkan cintanya kepada kelompok, partai politik, golongannya, gelandangannya, kan gitu. Selanjutnya, rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. Dalam mengambil keputusan bersama, diutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Atau di dalam bahasa manajemen modern itu ada win-win solution, dijadikan acuan dalam mencapai kesepakatan bersama. Dengan cara ini tidak ada yang merasa dimenangkan atau dikalahkan. Nah, ini yang sangat penting ya. Gimana caranya ini kita itu, terutama yang jadi pemimpin itu, jangan sampai yang lain kalah, yang satu menang gitu ya. Yang menang itu bersama, makanya kita harus perlu ada win-win solution itu. Ya, itu ya, jangan merasa benar saja. Ya, misalnya ada seorang menteri yang sering sedikit marah, iya benar, tapi mungkin juga bukan win-win solution seperti itu ya. Bukan solusi yang terbaik itu kalau seperti itu ya. Dalam mencari kesepakatan bersama tidak semata-mata berdasarkan pada suara terbanyak, tapi harus berlandaskan pada tujuan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, ini ya, walaupun kita ini kecenderungannya sudah liberal karena kita menjatuhkan diri kepada suara terbanyak gitu ya, bukan lagi pada musyawarah, sebab kadang-kadang yang banyak itu belum benar. Sama ini prinsip ilmu kan begitu juga. Jadi sewaktu-waktu ilmu itu pertama kali kalau suatu kebenaran dikatakan benar itu adalah 90%, misalkan orang yang menyatakan di dalam sampel itu benar gitu ya, 10% yang salah, tapi sewaktu-waktu 10% itu yang menang. Nah, kalau dalam prinsip musyawarah tidak seperti itu. Jangan-jangan yang 10% pun bisa jadi menang gitu dalam suatu pengambilan keputusan gitu. Kalau yang lainnya menyadari bahwa dirinya salah, jangan sampai walaupun salah jadi menang gitu. Itu yang sangat penting di dalam prinsip ini ya, prinsip kesepakatan bersama itu seperti itu. Jangan pada suara terbanyak, kadang-kadang itu. Makanya mohon maaf, di dalam agama Islam itu ya mengutamakan musyawarah ya. Yang lebih penting itu, karena seperti itu prinsipnya. Belum tentu yang banyak itu adalah benar gitu ya. Belum tentu ya. Setiap keputusan bersama harus mengandung substansi yang mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah terwujud dan kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi benang merahnya gitu, kalau kita mau ngambil keputusan, benang merahnya itu ya, artinya yang benarnya gitu ya. Ini bisa membawa keadilan enggak bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini bisa menjadi eksis tidak NKRI? Itu dua hal itu harus jadikan acuan kebenaran di dalam pengambilan keputusan dimanapun, apakah itu di DPR, MPR, di pemerintahan, di eksekutif, apakah di yudikatif, itu yang sangat penting, di pemerintahan daerah gitu ya, semua seperti itu, termasuk di perusahaan-perusahaan gitu. Tetap ini acuannya itu. Tidak menerapkan prinsip tirani minoritas atau hegemoni dominasi mayoritas. Nah, ini tidak ada lagi gitu ya. Misalnya, ya, mohon maaf ya, kalau kita melihat di Suriah gitu ya, itu ada sepertinya ada tirani minoritas. Ya, karena mohon maaf, yang berkuasa itu adalah Syiah gitu, yang lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadinya terjadilah tirani minoritas. Tidak ada, bagaimanapun juga harus tadi win-win solution gitu. Hasilnya itu bukan konvergen, bukan hanya untuk komunitasnya aja gitu ya. Nah, kalau ada untuk komunitasnya namanya divergen, itu nggak bisa semacam itu. Apalagi kalau dominasi mayoritas, misalkan orang Islam di sini 80%, yang lain ngalah, harus tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu ya. Segala pemangku kepentingan atau stakeholder dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
dilibatkan dalam penetapan kebijakan bersama sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Mengacu pada prinsip politik ekonomi demokrasi seperti yang pemakan Bung Karno, bahwa demokrasi harus mengantar rakyat Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran, social Rechtvaardigheid. Nah, jadi apapun yang dilakukan demokrasi kita itu ya harusnya bisa mengantarkan keadilan dan kemakmuran, bukan yang lain. Jadi ada prim yang benarnya ke sana ya, prim yang benarnya ke sana itu. Yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berarti asas kekeluargaan. Nah, ini jangan disalahartikan oleh bangsa Indonesia ya, oleh rakyat Indonesia, bahwa prinsip ini adalah berarti wajib hukumnya ini koperasi. Tidak, koperasi itu salah satu saja ya, sebagai kelompok usaha bersama gitu. Yang penting mana asas kekeluargaannya. Apakah itu berbentuk koperasi, apakah itu berbentuk BUMDes, apakah itu perusahaan yang bernama perseroan terbatas, apakah itu CV gitu ya. Ya, apakah itu BUMN atau BUMD, yang penting usahanya dengan kekeluargaan. Artinya segala sesuatunya dibicarakan untuk kepentingan bersama. Ya, untuk kepentingan bersama. Kalau misalkan ada koperasinya itu kegiatannya alurnya itu secara kekeluargaan, hasilnya untuk kepentingan prosesnya kekeluargaan, hasilnya untuk bersama. Di BUMD juga semacam itu. Di perusahaan-perusahaan di perusahaan swasta pun demikian, harusnya antara pegawai dengan pemilik itu kekeluargaan. Nah, ini yang sangat penting itu kekeluargaan itu. Jadi hasilnya itu ya bisa mensejahterakan baik pengusahanya maupun pegawainya. Jangan sampai salah satunya diabaikan. Dan kenyataannya banyak yang diabaikan gitu ya. Pegawainya atau buruhnya. Nah, itu tidak prinsip ekonomi Indonesia kalau begitu. Kalau mengabaikan buruhnya itu harusnya ya diwongke, kalau kata orang Jawa, dimanusiakan. Ya, artinya apa? Jangan UMR sekali, upah minimum regional gitu ya. Atau upah minimum kabupaten gitu, tapi memang harusnya hidup layak seperti apa gitu ya, sesuai dengan kemampuan perusahaan. Mungkin yang paling tepat itu ya yang namanya kekeluargaan itu ada. Saya pernah belajar dari seseorang yang suatu perguruan tinggi di Bekasi itu ya, belajar, ternyata dia ada menjalankan prinsip kekeluargaan itu. Setiap orang itu menanamkan sahamnya di situ. Jadi dibagi sahamnya itu berapa persen, jadi mulai dari rektor sampai tukang sapu memiliki saham, sehingga kalau dibagi hasil itu setiap 6 bulan sekali, semua kebagian itu di samping gaji masing-masing yang itu dibagikan itu hasil usahanya itu. Nah, itu baru namanya kekeluargaan. Alangkah indahnya kalau itu terjadi perusahaan-perusahaan gitu. Itu yang namanya konsep kekeluargaan. Sekali lagi bukan hanya koperasi. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang penting bagi negara apa? Ya, yang misalnya industri persenjataan gitu ya. Ya, industri minyak, industri semen gitu ya. Itu penting, karena kalau nggak ada semen, orang bangkrut semua nantinya, nggak ada pembangunan. Atau si perusahaannya itu diekspor semua orientasinya, nggak bisa soalnya itu ya. Atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalnya BBM gitu, energi gitu ya. Ya, itu menguasai orang banyak gitu, makanya harus dikuasai negara gitu. Dan yang ketiga, bumi dan atmosfer dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemampuan rakyat. Jadi, apakah itu
diberikan konsesinya pengusahanya kepada pihak asing atau swasta atau BUMN atau negara sendiri gitu ya, semuanya itu kerangkanya itu untuk kemakmuran rakyat. Itu yang sangat penting itu. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah ini juga harus ini ya. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara. Kalau yang miskin fakir itu nggak bisa ngapa-ngapain, yang miskin itu ada yang dimakan tapi tidak cukup gitu ya. Itu atau anak terlantar nggak ada punya anak, nggak punya bapak ibu atau ibunya juga nggak bisa ngapa-ngapain, itu pelihara negara gitu. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Ini ya. Ini walaupun kadang-kadang ini tidak siap, misalkan sistem Kartu Indonesia Sehat gitu ya, BPJS gitu ya. Nah ini kan kadang-kadang susah juga ini ya. Pengennya negara mengembangkan sistem jaminan sosial ya, tapi kenyataannya infrastruktur kita belum sesuai. Ya, infrastruktur misalkan jumlah dokter, jumlah rumah sakit gitu ya, sehingga sekarang itu apa ya, berjubel-jubel tiap hari itu yang mendatangi rumah sakit. Nah ini perlu diatur lah gitu, adanya sistem jaminan sosial seperti supaya terlayani dengan baik semua. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah ini semuanya harus tersedia semua dengan baik ini. Walaupun ini ya ada kemajuan dari tahun ke tahun, dari ini kita harus akui. Demikian juga jaminan sosial itu suatu kemajuan sangat berarti gitu ya, dengan adanya BPJS gitu yang orang miskin itu juga bisa, itu merupakan suatu kemajuan yang sangat berarti ya. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah ini jadi wajib membiayai, kalau tidak ada alasan yang pendidikan 9 tahun itu ya, wajib 9 tahun itu tidak ada alasan orang lain tidak punya duit itu. Berarti malas kalau gitu. Nah yang mungkin ya setiap provinsi gitu sekarang itu mengembangkan pendidikan wajib itu 12 tahun di tingkat SLTA gitu ya. Nah itu akan lebih maju lagi itu dari standar ya. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah ini juga seperti itu, seperti yang pada pasal dibicarakan pada pasal 33 ya ayat 1 itu ya, tentang kekeluargaan itu. Nah itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita